topik, menyingkap isu, mengungkap fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi dan pemirsa channel YouTube Lintas Topik. Bagi akademisi, menulis buku ataupun jurnal itu menjadi sebuah keniscayaan. Karena dari situlah sebetulnya pemahaman-pemahaman keilmuannya nanti akan terlihat. Tidak semua orang sebetulnya bisa menulis. Kalau menulis bisa, menulis mungkin setiap orang bisa, hanya mau atau tidak. Nah, hari ini kita akan mengulik persoalan-persoalan tentang akademisi yang suka menulis buku bersama ahlinya. Beliau adalah Dr. Samsul Munir Amin MA, dosen Fakultas Komunikasi Sosial Politik Universitas Sains Al-Quran di Jawa Tengah, atau yang mungkin dikenal Unsik di Kalibeber. Selain itu beliau adalah Kepala Elkina, Lembaga Kajian Islam Nusantara dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita akan bincang-bincang tentang kenapa sih beliau ini bisa produktif banget untuk nulis buku dan sudah berapa buku serta jurnal yang diterbitkannya. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah di Lintas Topik nih Pak. Sama-sama Mas Agus. Ya, saya yakin di antara kesibukan kelas maupun penelitian, dan ini lagi apa? Elkina, ini asik juga nih istilahnya Elkina kok. Ibarat cewek nama cantik ini Pak. Iya. Pak Samsul, sudah berapa lama Pak Samsul menggeluti dunia kepenulisan buku ini Pak? Ya, kepenulisan buku sebenarnya saya dimulai sejak saya waktu itu masih kuliah ya. Di IAIN, sekarang jadi UIN Wali Songo Semarang. Sekitar tahun 88 gitu ya. Tahun 88 sudah mulai, itu di semester berapa waktu itu Pak? Di semester akhir. Setelah nulis skripsi itu, kemudian saya sering juga nulis beberapa tulisan di Suara Merdeka, kemudian juga di Wawasan, artikel dan seterusnya. Kemudian ada teman yang menulis buku, kok asik banget ini, saya bangga kalau bukunya dibaca orang gitu kan. Kemudian saya mencoba untuk menulis buku gitu. Oke. Sekarang dari mana Pak Samsul memiliki keahlian untuk menulis gagasan ide, terus menuangkan dalam bentuk tulisan? Ya, menulis sebenarnya asik ya. Karena apa? Karena ada beberapa motivasi ya. Motivasinya waktu itu ya, saya tulisan dibaca oleh orang di koran, di buku itu kayaknya ada satu nilai tersendiri gitulah. Bangga, senang gitu. Kemudian juga ada nilai yang lain, yaitu motivasi finansial. Ya. Kalau tulisannya dimuat di Suara Merdeka ketika itu kan dapat honor ya, gitu. Tahu mahasiswa itu ketika tulisan seperti itu bisa nyambung hidup ya. Oh, bisa, yang penting itu ya. Bisa untuk beli buku gitu kan. Di samping juga gaya gitu. Ya. Awalnya dulu masih ingat Pak, gaya-gaya penulisan, tema-tema yang diambil seperti apa? Ya awal-awalnya saya nulis buku, nulis artikel, tulisan ada tema tentang misalnya hari seperti ini misalnya ya, tentang tahun baru Hijriah, saya nulis tema itu. Tematik gitu ya? Tematik ya. Kemudian hari Kartini bisa nulis Kartini dan seterusnya gitu. Tapi lama-kelamaan nulis tulisan artikel juga menarik, tapi kemudian setelah itu dokumentasinya pada menyebar. Karena pada menyebar, ada teman yang nulis buku, saya tertarik, kalau ada buku ini kayaknya bisa dibaca langgeng lama dan dokumentasinya utuh gitu. Saya kemudian mencoba itu. Waktu itu tidak ini kan, masih model clipping, tulisan-tulisan yang mungkin diterbitkan di media. Iya, ada clippingnya sampai sekarang juga masih ada. Masih ada. Masih ingat waktu itu honorarium nulis berapa dari media? Ya, saya masih teringat. Waktu itu awalnya saya menulis itu sudah sejak aliyah Mas, SMA. SMA sudah mulai? Di Cirebon, saya nulis tulisan di Pikiran Rakyat edisi Cirebon. Dan dapat honornya berapa? 1.500. Tapi 1.500 lumayan bisa juga. Menggunakan pemikiran sekarang. Kita melihat di era itu waktu itu lumayan juga nulis dengan honorer segitu. Cuman kan ya artinya teman-teman sekolahan itu pada baca tulisan saya. Wah, ini ada anak SMA, ada anak aliyah yang tulisannya dimuat di Pikiran Rakyat. Itu kan waktu itu di sekolahan kan ada mading. Ya, majalah dinding yang dipasang situ. Jadi ya waktu itu agak-agak terkenal gitu. Mana gaya gitu ya. Cuman kan gini Pak, saya sendiri nih kelas balik dulu ketika kita ngirim artikel itu ke media kan
Tidak selalu dimuat. Berapa kali ketika jenengan ngirim sampai akhirnya dimuat pertama kali? Nah, itu yang menjadi menarik bagi saya. Saya menulis tidak begitu ini ya. Jadi pertama saya kali menulis, Mas, itu langsung dimuat. Masih ingat temanya apa? Nulis puisi itu. Oh, puisi. Puisi. Kemudian saya nulis dulu ada di Bandung itu ada majalah namanya Sahabat Pena. Saya nulis artikel-artikel di situ, pengalaman-pengalaman pribadi tentang dunia akademik pada masa itu, dunia akademik SMA itu kemudian dimuat lah. Kemudian akhirnya tidak begitu produktif. Tapi kalau kayak MH Najib, saya baca di riwayat hidupnya itu dia menulis beberapa kali tidak dimuat sehingga akhirnya balas dendam ya. Balas dendam, ada tantangan dan kemudian menjadi terkenal. Nah, gitu. Cuman Pak Samsul dimudahkan caranya nih, sekali ngirim langsung dimuat. Alhamdulillah. Coba kalau berkali-kali lebih dari Ayun MH nih. Nah, atau bisa jadi malah mundur. Lah Pak, di era itu kan banyak banget ya dimudahkan. Begini, kita masih menangi zaman-zaman media cetak. Sementara di era sekarang ini kan sudah jauh digital, berbeda. Ya. Apa yang dirasakan perbedaannya? Ya menariknya kalau dulu kan masih manual ya, orang nulis tulisan juga masih ketik gitu, terus ketik terus nanti dimasukkan ke amplop, beli perangko, dikirim itu. Sambil nunggu balasan ya. Nunggu balasan, tulisannya dimuat apa tidak itu. Tapi beberapa di antaranya kalau dimuat langsung, kemudian ada kiriman balasan dari majalah. Saya beberapa nulis di majalah, kemudian juga di koran dan dapat honorarium itu kepuasan waktu itu kepuasan tersendiri dan ya senang gitu. Cuman kan biasanya honorarium jadi nomor sekian. Biasanya gitu kan. Ketika apalagi di era-era segitu kan, wah tulisanku dimuat. Dan tidak eksistensi di hadapan teman-teman itu jadi terlihat seperti itu, Pak. Terus kegiatan ini berlanjut ketika Pak Samsul meneruskan di UIN. Iya. Di UIN saya nulis itu artikel-artikel yang lebih agak berbobot karena memang saya kan ngambil di program studi komunikasi penyiaran Islam. Jadi komunikasi penyiaran Islam juga ada mata jurnalistik keislaman, ya jurnalistik dakwah, kemudian juga ada mata kuliah audiovisual AID gitu yang isinya itu kejurnalistikan gitu. Dan itu kemudian memupuk pemahaman saya tentang bagaimana perlunya menulis. Apalagi saya kebetulan juga pernah tinggal di pondok pesantren di Buntet, Cirebon. Yaitu saya membaca ketika ngaji itu ada kitab yang dibaca itu ada tulisan misalnya kitab Safinatun Najah. Karyanya siapa? Itu ada tulisannya di situ Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Itu saya tanya kepada guru saya, Kiai saya, Kiai, gitu ya? ini siapa kok tulisannya kok Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Banten, ya? Ternyata orang Banten, orang Jawa. Wah, itu menulis buku banyak dalam bahasa Arab, diterbitkan dalam bahasa Arab di Arab. Nah, maka itu kemudian ketika saya nulis skripsi itu judulnya Sumbangan Syekh Nawawi dalam Dakwah, kajian tafsir Al-Munir oleh Samsul Munir. Kajian tafsir Al-Munir oleh Samsul Munir. Kayaknya dicocok-cocokkan. Dan saya tertarik Syekh Nawawi Al-Bantani itu karena orang Banten kok nulis kitab-kitab dalam edisi Arab. Nah, kemudian ya paling tidak saya pingin niru lah gitu. Dan karena di sini maka saya nulisnya pakai bahasa Indonesia. Lagian memang bahasa Indonesia waktu itu buku-buku dalam tema cerita itu juga tidak begitu banyak itu, Mas. Yang banyak coba kita lihat ya. Misalnya itu kan ada yang terkenal itu cerita-cerita dari Jepang, ada Doraemon, Chibi Maruko-chan itu ya. Kemudian Harry Potter itu kan dampaknya kepada anak-anak kan sangat besar. Kenapa tidak digali dari kitab-kitab kuning yang banyak dimuat juga cerita-cerita kisah-kisah inspiratif dari kalangan pesantren dan kitab kuning gitu. Dari situ akhirnya Pak Samsul melihat ini sebagai sebuah peluang untuk dijadikan tulisan ya Pak? Betul, dan tulisan saya yang pertama dimuat dalam buku ya kisah-kisah cerita seperti itu. Judulnya waktu itu saya masih teringat, Dan Pastur Pun Bertawaf. Oh iya, saya pernah tak baca judulnya tapi Dan Pastur Pun bertawaf itu. Itu tahun berapa ya Pak? Saya sudah jadi dosen di sini di Unsik
tahun berapa? Tahun 2000 lah. 82. Tahun 2000 Ya. saya mulai itu. Bisa di-spill sebetulnya itu seperti apa? Kan ini judulnya kontradiktif banget. Iya. Pastor kok bertawaf. Iya, itu cerita yang ada di dalam sebuah kitab kuning ya, di Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Itu ada cerita Imam Syafi'i yang pernah melihat seorang pastor, seorang yang beragama Nasrani, tapi kok kemudian bertawaf. Ditanya, "Loh, Anda kan beragama lain bukan Islam, tapi kemudian kok bertawaf?" "Oh iya, saya telah meninggalkan agama lama karena saya sudah memperoleh hidayah dan masuk Islam sebagai seorang mu'alaf gitu." Dan kemudian dia bertawaf. Lah itu kisahnya ya menarik di buku itu gitu. Sehingga saya cuplik untuk dijadikan sebuah salah satu cerita, dan kemudian oleh penerbit itu dijadikan judul gitu. Ya tidak mendiskreditkan agama lain, tetapi ini cerita pada masa lalu di mana ulama Imam Syafi'i pernah melihat seorang pastor bertawaf. Itu kompilasi atau dalam bentuk tulisan utuh? Kompilasi. Kompilasi ya? Kompilasi ya. Ya saya cuplik dari beberapa kitab. Bisa ini ada cerita bagus dari Irsyadul Ibad, kemudian ada cerita lagi menarik dari Turatun Nasihin, saya ambil. Yeah. Nah Pak Samsul, pertanyaannya ini kan banyak dimengerti oleh teman-teman yang notabene latar belakang pesantren. Yeah. Tapi non pesantren ini kan asing Pak dengan kisah-kisah seperti itu. Bagaimana itu bisa ditransformasikan dalam bentuk tulisan yang menarik? Ya, jadi kalau buku-buku atau cerita-cerita yang dalam buku saya bagi anak-anak pesantren udah biasa pernah membaca. Tapi kan di dunia yang bukan anak pesantren kan mungkin yang heterogen ini ya, heterogen kan umum ya, apalagi kan belum membaca juga lah. Maka itu tadi ini sayang kalau hanya tersimpan di kitab-kitab kuning di lemari saja, mungkin dia hanya dibaca oleh anak-anak pesantren. Kan ada perlu ditransformasikan, perlu disampaikan kepada orang-orang lain yang tidak pernah mengalami kehidupan pesantren. Maka cerita-cerita semacam itu saya kutip, saya kumpulkan, kemudian dimodifikasi sedemikian rupa akhirnya menjadi menarik, dan kemudian saya tidak hanya cerita aja tapi ada hikmah di balik itu. Pak, itu cenderung hanya untuk mentranslate dari kitab-kitab kuning itu atau dimodif sehingga gaya bahasa maupun alur-alur ceritanya itu lebih menarik? Ya utamanya translate, tapi kemudian ada beberapa yang kadang-kadang kalau bahasa Arab dengan bahasa Indonesia kan agak beda. Saya modifikasi itu, saya lebih haluskan dan lebih dimudahkan untuk dibaca gitu. Paling banyak yang Pak Samsul dijadikan referensi kitab-kitab apa nih Pak? Ya antara lain kitab Turatun Nasihin ya. Turatun Nasihin itu sebuah kitab kuno, lama, tetapi kemudian isinya itu hikmah-hikmah. Hikmah cerita, kemudian juga ada kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karya Syekh Zainuddin Al-Malibari, seorang ulama dari Malabar, India, yang juga banyak mengandung kisah-kisah hikmah gitu. Menurut saya sayang, eman kalau tercecer begitu aja. Kemudian juga ada kitab Qurratul Uyun, misalnya karya Syekh Nawawi Al-Bantani, juga dalam beberapa kitab yang termasuk kitab Al-Usfuriyah yang di pesantren sangat terkenal, isinya buku-buku atau isinya cerita-cerita keagamaan yang menarik dan mengandung nilai hikmah yang edukatif tapi transformatif dan mendidik banyak orang, tetapi tidak dengan cara menggurui gitu. Lebih dengan ini ya, ketika kita baca ini semacam kayak kok kayak relate dengan kita kisahnya gitu, bukan kita membaca buku-buku khutbah seperti itu kan. Beda makanya. Ya, tapi banyak nggak ataupun masih banyak nggak ini sumber-sumber yang belum digali Pak Samsul? Sebenarnya banyak juga. Tetapi tadi karena keterbatasan waktu saya kebetulan juga mengajar, saya sempatkan juga menulis buku-buku yang kaitannya dengan akademik gitu. Buku yang berkisar tentang kisah-kisah. Tadi saya tuh termotivasi kenapa buku-buku yang berkaitan dengan kisah keagamaan tidak begitu diminati. Padahal isinya kan bagus, edukatif, mengandung nilai keagamaan. Yang tadinya tidak paham tentang agama jadi tahu, oh sebenarnya tidak boleh begini. Itu kan menarik lah. Kalau isinya itu hanya terjemahan
buku-buku dari luar, terutama bukan yang non agama, itu kan sayang gitu loh. Tadi misalnya cerita-cerita Doraemon itu kan Shinchan, bagus. terus Shinchan, yang Chibi paling saya suka itu ini Musashi Samurai kan. Iya, itu menarik. Cuman kan ya itu biar itu ada bangsanya, tapi juga saya ingin, sayang ya ketika tidak dioptimalkan itu kan. Saya ingin mengoptimalisasikan ini sehingga ada orang yang membaca tapi sambil yang tertarik dengan literasi tentang cerita-cerita tentang keagamaan, tapi kemudian mengandung nilai edukatif yang dirasa ya cukup membuat orang tertarik gitu. Pak, berapa lama jenengan dari mulai kita memiliki gagasan sampai penulisan dan buku itu penyusunan bukunya aja lah, bukan penerbitannya. Penyusunan buku itu butuh waktu berapa lama? Kalau saya pribadi tidak tentu ya, tidak karena tidak tertarget harus sekian jadi, tapi ya kurang lebih sekitar agak lama sih saya karena keterbatasan waktu itu sekitar 1 semester 6 bulan ya jadi satu buku gitu. Iya. Padahal sebetulnya itu bisa lebih dipercepat ya kalau saya fokus dia. Bisa, tapi kan itu tadi bagi-bagi itu kan. Jangan-jangan gini Pak, jenengan satu buku 1 semester itu karena juga nggak ada buku yang lain. Iya. Gitu. Nah ternyata bukunya itu masalahnya. Itu iya, tidak hanya fokus di buku itu. Ya, karena saya ngajar dan saya menulis juga beberapa buku akademik yang kebetulan dipakai di Indonesia Mas. Dari Unsik tapi dipakai di UIN, di IAIN, di STAIN maupun juga di PTKIS. Boleh di-spill Pak mungkin? Ya, buku judulnya Sejarah Peradaban Islam. Itu buku sudah cetak ulang ke-10. Pertama tahun berapa Pak Samsul nulis? Buku itu tahun 2008 atau 2009 ya. Sekarang sudah cetak ulang ke-10. Dan bukunya tebal. Dan itu wajib untuk mahasiswa? Ya tidak wajib tapi bacaan wajib gitu. Jadi sekitar sekali cetak 2.000 berarti sudah kali 10 berarti 20.000 eksemplar. 20.000 eksemplar, satu eksemplar misalnya 100.000. Wah segitu gitu kan. Wah 150.000 kan. Royaltinya sekian. Wah sudah jelas. Halamannya ada 472 halaman. 72 halaman. 472. Hampir sak rim itu Pak. Iya. Ya kan? Tebal banget itu ya. Itu kayak tesis itu. Dan berkahi. Berkahi bagi jenengan. Loh Pak, berapa total buku maupun baik itu yang tadi kisah-kisah itu maupun buku-buku akademik yang sudah dibuat? Saya sudah menulis 50 buku dan ini akan terbit satu lagi 53 lah. Dari yang kisah-kisah berapa? Terus yang buku-buku serius berapa deh? Kisah-kisah sekitar 20 sampai 25. 20 sampai 25. Ya, dan itu selesainya biasanya 6 bulan ya Pak? Ya antara itu. Kalau yang nulis buku serius memang kebetulan saya mengajar sebuah mata kuliah. Misalnya tadi Sejarah Peradaban Islam, History of Islamic Studies, History of Islamic Civilization. Saya sambil mengajar, kemudian materi-materi itu saya tulis, akhirnya ya dalam waktu 3 semester jadi buku gitulah. Kemudian saya terbitkan di penerbit. Punya sendiri? Punya sendiri. Di penerbit Jakarta, di penerbit Bumi Aksara Jakarta, buku terkenal gitu. Kalau misalnya begini Pak, jenengan membuat itu buku-buku tersebut, pengaruh nggak untuk poin? Oh iya jelas, karena ketika menulis buku itu ada poin kepangkatan dari kalau di dosen kan ada asisten ahli, kemudian ada lektor, kemudian lektor kepala ke guru besar gitu. Jadi lagian kalau yang sudah sertifikasi dosen itu kan harus ada BKD, laporan kerja dosen gitulah. Dan itu harus dicantumkan termasuk dalam bidang penelitian, pengajaran, kemudian juga ada bidang pengabdian dan juga ada bidang penelitian. Itu kesemuanya masuk ke poin gitu. Kalau jurnal sendiri Pak? Ya. Kalau jurnal sendiri sudah berapa Pak? Jurnal hanya beberapa ya, ada sekitar 22 ya. Tulisan yang 22 jurnal yang ditulis menyebar dengan berbagai tema. Kalau di mana aja Pak
untuk penerbitan jurnal? Penerbitannya ya ada penerbitan di Unsik sendiri, kemudian di Kopertais, kemudian juga di Kemenak gitu. Dan juga di perguruan tinggi lain yang sudah memiliki jurnal terakreditasi gitu. Apa yang Pak Samsul rasakan Pak ketika menulis terus berhasil membuat karya sampai 50 buku itu Pak? Ya rasa senang aja bahwa ketika saya melihat di Scopus saya misalnya banyak literasi yang diambil dari buku saya. Misalnya saya ketik Samsul Munir Amin itu muncul beberapa yang meliterasi yang menjadikan buku saya sebagai referensi. Itu saya seneng gitu, rasa bermanfaat berarti Pak yang saya tulis gitu. Ada rasa kepuasan ya ketika karya itu diakui, mendapatkan validasi dari masyarakat seperti itu Pak. Masyarakat luas itu. Valida dengan bukunya dicetak ulang kan berarti laku. Kalau laku kan berarti dibaca banyak orang. Kalau dibaca oleh banyak orang berarti apa yang saya kerjakan itu bermanfaat bagi orang. Karena seseorang itu harus memiliki nilai kemanfaatan. Kata Rasulullah itu kan antum khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain gitu. Setidaknya walaupun sedikit ya adalah dirasakan kemanfaatannya bagi orang lain gitu. Dan bagi Pak Samsul menulis itu passion ya? Ya. Iya. Stressingnya di mana Pak sekarang? Tema-tema apa ya sekarang yang Pak Samsul pingin garap atau memang sekarang aku nyaman nih kan dari taruhlah buku hikmah tadi sekitar 25 sampai 30. Saya yakin dari jumlah itu mesti ada topik-topik atau tema-tema yang jenengan sreg banget gitu loh. Ya, cerita-cerita keagamaan tadi misalnya saya menulis kalau cerita keagamaan yang dari kitab-kitab ini kan dari luar ya, artinya dari Arab misalnya pada masa Nabi, pada masa pra Nabi Muhammad, kemudian juga pada masa ulama gitu ya di luar Indonesia. Tapi juga di Indonesia juga ada banyak kisah-kisah yang menarik yang juga dimiliki oleh para kiai-kiai di Indonesia ini. Lah saya menulis itu dalam buku berjudul Karomah Para Kiai. Itu juga khusus di Indonesia yang memiliki cerita-cerita menarik gitu ya. Cuman tidak tertuang. Tetapi kalau datang ke pesantren biasanya pada ngerti ceritanya. Ya itu cerita-cerita yang tidak tertulis, tapi kayak semacam dari mulut ke mulut itu cerita tutur gitu ya. Dari mana sih Pak Samsul itu memiliki pemahaman ataupun aku nulis ini gitu loh Pak? Ya ada inspirasi saja. Wah lagi sendiri kemudian merenung kemudian kalau tema ini ditulis bagus ya gitu. Kalau tema ini bertopik tentang ini bagus ya. Maka itu saya spesialisasikan ada cerita-cerita kaum sufi. Saya juga menulis itu dengan judul Kisah-kisah Hikmah Kaum Sufi. Kaum sufi itu kan yang menjaga jarak dengan dunia. Iya, yang agak tidak terlalu kedunian gitu ya, dalam bahasa zuhud ya. Maka itu cerita-ceritanya mereka seperti apa sih? Misalnya ada orang yang spesialisasinya itu ingin tazkiyatun nafas, ingin membersihkan jiwa. Itu seperti Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu kan pingin bahwa manusia kalau pingin jernih itu ya harus membersihkan jiwa dan raga dengan istilah tazkiyatun nafas. Jadi beribadah karena hatinya suci itu mudah dan kemudian menghindari dari kemaksiatan dan seterusnya, apalagi korupsi dan seterusnya itu kan terhindar. Nah, kemudian ada lagi misalnya seorang sufi wanita yang spesialisasi ibadahnya itu dikarenakan karena cintanya kepada Allah dengan konsep hub atau love. Itu namanya Robiah Al-Adawiyah. Nah itu konsep sufinya dengan cara cinta mahabbah, tapi cintanya kepada Allah itu. Jadi ini kan masing-masing sufi punya sendiri-sendiri konsep ibadahnya ya. Nah itu ada cerita-cerita sufi. Kemudian kisah-kisah mujizat Rasul. Rasul itu punya mujizat banyak yang juga bersumber dari kenyataan, realitas, dan juga bersumber dari buku-buku hadis maupun juga buku-buku khusus. Dan saya tulis juga kisah-kisah hikmah mujizat Rasulullah, itu juga ada. Ya. Kalau melihat
apa yang ditulis Pak Samsul ini kan sudah sangat beragam ya. Kita fokus dengan Indonesia, buku-buku hikmah seperti itu Pak. Semakin kita nulis, artinya kita harus juga menambah wawasan keilmuan kita kan, biar tulisan kita tidak hanya flat gitu. Nah, yang Pak Samsul lakukan seperti apa Pak untuk memperkaya referensi ini? Ya, untuk memperkaya referensi saya membaca buku-buku dengan tema yang sama, dengan tema cerita itu. Karena ada banyak buku, ada An-Nawadhir itu buku dari kitab ya, kitab kuning dari Arab yang isinya itu sumbernya itu cerita-cerita keagamaan. Dan itu isinya cerita-cerita hikmah. Jadi orang membaca itu kemudian menjadi pingin tertarik untuk memperbaiki diri, kelakuannya supaya menjadi baik dan seterusnya dan seterusnya. Dan kemudian juga ada lagi misalnya di buku Taqarrub Cinta. Taqarrub Cinta itu kan mendekatkan diri kepada Allah dengan konsep cinta. Itu ada ceritanya, ada saya baca di sebuah literatur bahwa ada orang yang sangat cinta kepada Allah, tetapi dia itu tidak berpendidikan. Karena itu memandang bahwa Tuhan itu adalah sama dengan dirinya. Maka itu dia meratap-ratap. Ya Allah, Tuhan, Engkau di mana? Aku rindu kepadamu, aku ingin ketemu dengan Engkau, aku ingin menyisir rambutmu, aku ingin menyemir sepatumu, aku ingin membasuh kakimu dan seterusnya. Macam kayak memvisualkan itu ya. Kemudian dalam kisah itu dikatakan dia ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa kemudian tanya, ternyata orang itu adalah orang pengembala. Gembala, kamu yang diajak bicara itu siapa? Allah, Tuhan. Memang Tuhan seperti kamu? Enggak tahu. Saya itu Musa, Nabi Musa. Oh, engkau adalah orang kekasih Allah. Lalu Nabi Musa marah kepada si gembala itu karena memvisualisasikan Tuhan dengan manusia. Akhirnya kamu salah, kamu mempersonifikasikan manusia, Tuhan dengan manusia sama dengan kamu, maka Tuhan marah kepada kamu. Setelah itu dia merasa mungkin saya harus salah dan seterusnya. Kemudian dia minta maaf. Kemudian Nabi Musa menjalankan perjalanannya itu dalam kisah itu. Nabi Musa di Bukit Tursina ditegur oleh Allah. Hai Nabi Musa, engkau telah mengusik hamba yang sangat mencintai aku, yang kangen kepadaku. Aku tidak butuh kata-kata, tetapi aku butuh keseriusan seorang itu mencintai aku. Maka kamu salah karena orang itu sangat mencintai aku walaupun dengan bahasa yang kasar gitu ya. Kemudian Nabi Musa mencari dia lagi, ternyata nggak ada, kesana kemari, akhirnya ketemu dia lagi bersujud gitu. Ditanya diem saja karena dia bilang kemudian saya telah melakukan kesalahan dan saya waktu saya mencintai Tuhan dengan kata-kata itu cinta dalam tahap awal. Sekarang saya sudah tidak berkata-kata karena cinta saya sepenuhnya karena cinta bukan karena kata-kata. Mungkin ibarat seorang yang baru suami istri baru itu kan dengan penuh sanjungan ya, dengan kata-kata itu ya. Tapi kalau selawas itu kan tinggal nggak perlu kata-kata ya. Dengan kode aja sudah paham lah itu. Akhirnya dia diem saja lah. Itu kisah-kisah hikmah semacam ini kan berarti berkaitan dengan manusia bagaimana mencintai Tuhan, manusia bagaimana dengan keagamaan dan seterusnya. Nah, kisah-kisah semacam itu yang kemudian menurut saya banyak dan belum digali, yang belum dibaca oleh orang-orang pada umumnya gitu. Karena itu perlu disampaikan. Saya tertarik tadi Pak dari apa ya Pak Samsul sampaikan kan lebih banyak menggunakan referensi kitab-kitab kuning. Di mana kalau di dunia pesantren kita tahu lah banyak banget cerita-cerita seperti itu. Ada nggak sih sebenarnya referensi di luar kitab kuning itu yang bisa menjadi guidance Pak Samsul untuk menulis? Ada juga yang kisah-kisah baru gitu ya. Ya juga ada, tetapi itu intinya selama itu adalah kisah-kisah tentang keagamaan ya bisa saya ambil gitu. Saya ambil, tetapi sebagian besar memang diambil dari buku-buku kitab kuning, buku-buku lama gitu. Karena ternyata tradisi pesantren itu kaya sebetulnya. Kaya dengan cerita-cerita semacam itu yang memiliki nilai-nilai edukatif gitu. Hanya masalahnya mungkin dunia pesantren tidak terlalu membudayakan nulis ya Pak.
atau gimana sebetulnya? Ya sebagian begitu. Untuk di kalangan tataran dunia sekarang ini jarang gitu ya. Makanya tadi saya mengambil dari yang tidak banyak diambil orang gitu ya. Kan sebagiannya itu kan kitab-kitab serius, misalnya buku-buku serius, misalnya kita buku fikih gitu ya, buku tentang tarikh atau buku tentang keagamaan akidah dan seterusnya lah. Buku yang kisah-kisah ini kan mengandung nilai-nilai edukatif dari banyak visi keagamaan yang lebih khusus ke tadi cerita-cerita ringan gitulah. Ya, saya kok terus nyambung gini Pak. Kalau misalnya ajaran-ajaran agama itu selama ini kan dimaknai terlalu serius. Ya. Sebetulnya bisa ya itu di breakdown, dibuat simplifikasi dalam tulisan-tulisan yang mudah difahami oleh orang-orang awam sekalipun. Sepanjang tidak melanggar dari apa yang harus disampaikan gitu Pak. Ya, ya itu bagus sebenarnya itu. Maka itu kemudian ya agama itu kan tidak sepenuhnya harus difahami dengan keseriusan. Itu artinya ada belajar agama tapi tidak terasa dengan belajar tadi kisah-kisah itu kan, oh ternyata tindakan begini itu tidak baik. Misalnya cerita tentang orang yang sangat sabar, kemudian ketika sabar itu dimaknai harus seperti apa lah. Ketika sabar orang melakukan kesabaran kemudian dengan sepenuh hati dia harus sabar, maka ternyata akan memperoleh pahala dari Allah dengan nilai kesabaran itu. Itu kan tidak terasa, oh agama itu terasa ternyata bisa membuat begini, kemudian ibadah menjadi lebih baik dengan kesabaran itu. Gitu. Pak, kalau misalnya 25 buku yang tadi dibuat dalam tema hikmah itu kan, bestseller yang mana? Yang bestseller antara lain yang tadi Takorup Cinta. Takorup Cinta itu sudah cetak lagu berapa? Sudah cetak ulang ke-5 apa ke-6 gitu ya. Iya. Biasanya berapa bulan sekali Pak cetak ulang? Enggak mesti sih. Enggak mesti ya, ada kadang-kadang setahun cetak ulang, kemudian ada yang setengah tahun, ada yang enggak tentu sih. Cetak ulang itu atas dasar permintaan dari penerbit. Ya, dari penerbit dan juga karena dibaca oleh banyak orang kan. Kalau tidak lagu yang ngapain harus cetak ulang gitu kan. Ada Pak yang model ini jenengan secara mandiri buat terus ke penerbit, terus nanti jenengan juga masarkan secara mandiri gitu, ada enggak? Ada 1-2 itu, 1-2 buku. Impactnya lebih bagus yang mana? Lewat penerbit atau kita jual sendiri? Karena kalau lewat penerbit berarti kan ada royalti, ada hak-hak penerbit yang mungkin mengurangi jatah penulis. Tapi kalau jenengan misalnya melakukan penjualan itu direct selling, kan dapat dikatakan full ke penulis gitu Pak. Lebih menguntungkan yang mana sebetulnya? Ya kan kita kan keterbatasan, tidak punya banyak waktu dan seterusnya ya. Ya enakan yang penerbit. Langsungkan ke penerbit silakan. Oh, gitu. Walaupun itu kita hanya dapat royalti 10% itu ya, tetapi kan beberapa tahun beberapa kali masih cetak ulang kan tetap dapat. Kalau royalti itu rata-rata 10% ya? 10% rata-rata ya. Buku Pak Samsul berapa Pak? Dasnya per buku? Apanya? Harga per buku rata-rata berapa? Masing-masing ya. Ada yang 50.000, ada yang 150, yang paling mahal itu yang 150, ada yang 75, macam-macam lah. Tidak selalu, tapi sama sekitaran. Kalau yang kemarin diberikan ke saya, kemarin saya dapat kenang-kenangan dari Pak Samsul ya, sayap Jibril. Itu saya juga belum semuanya saya baca gitu Pak. Itu berapa lama Pak Samsul menyusun? Ya itu tadi sekitar 1 semester. Itu buku paling baru untuk cetak ulang ya? Iya, cetak ulang yang agak baru. Ya kan, karena 2015 ya tidak salah cetakan pertama. Iya. Ya, Pak, kalau yang ini, kalau tadi yang kita bicara masalah buku-buku hikmah, sementara buku yang berkaitan dengan profesi Pak Samsul sebagai dosen Pak, baik jurnal maupun buku-buku diktat itu seperti apa? Ya, itu lebih menantang lagi ya untuk dunia dosen, karena dosen itu kan tidak cukup dengan mengajar tapi kemudian tidak ada karyanya gitu ya. Maka itu justru dibuktikan kualitas seorang dosen itu karena karyanya. Karyanya dibaca orang, diliterasi orang,
kemudian disitasi oleh orang, dibaca di mana-mana berarti oh itu bermanfaat gitu. Dan itu merupakan ya kebanggaan gitu loh bagi seorang dosen untuk berkarya gitu. Kalau Pak Samsul demikian produktif, ada nggak sih dosen-dosen yang nggak nulis, Pak? Menulis semua sih, cuman tadi sampai dalam bentuk buku yang kemudian dibaca masyarakat luas apa tidak itu beda mungkin itu. Rata-rata dalam satu, kalau misalnya yang tadi disampaikan untuk buku-buku hikmah itu kan sekitar 1 semester selesai. Ya. Tapi kalau untuk buku-buku yang lebih serius ini berapa lama? Itu agak lama itu ya, ada 4 semester lah. 4 semester. Ya. Misalnya kayak yang tadi Sejarah peradaban Islam. Saya nulis, kebetulan saya ngajar mata kuliah itu juga. Kan tidak langsung 1 semester jadi buku gitu ya. Nulis 1 semester mungkin masih perbaikan-perbaikan, kemudian ngajar lagi, ditambah lagi referensi, tambah lagi referensi, dan ya bisa agak lama itu tadi kalau mengingin hasil yang berbobot dan agak tebal itu ya sampai 4 semester gitu. Tapi kalau diseriusi ya paling 2 semester jadi lah. 4 semester gitu 2 tahun ya? Ya kalau 4 semester 2 tahun. 4 tahun ya. Ngajar 4 kali itu lah, 4 mahasiswa. 4 angkatan. 4 angkatan gitu kan. Kecuali kalau yang balik ini itu. Saya jadi membayangkan di sini ada kata kuncinya konsistensi, Pak. Iya. Konsistensi, bagaimana tetap meluangkan waktu untuk menulis. Pak Samsul bagaimana membagi waktu itu, Pak? Saya itu nulis ya mungkin nggak usah ditiru ya, saya itu dong-dongan. Dong-dongan itu artinya mood-moodan. Kalau lagi mood saya nulis, kalau tidak males ya dipaksa nggak bisa mas. Nggak ada schedule baku misalnya. Kayak saya nih misalnya jam 5 pagi itu setelah sholat subuh kita harus nulis berita pagi. Nah Pak Samsul tidak menggunakan pola-pola seperti itu. Saya tidak bisa begitu. Mungkin polanya beda-beda ya. Orang kan satu orang dengan beda-beda. Saya kalau nggak bisa nulis, lagi males, lagi judik atau apa itu biasa ya. Ya yang nggak bisa dipaksakan. Ya saya istirahat dulu kemudian saya cari hiburan yang lain itu, baca yang lain, kemudian nanti wayai nulis kemudian sudah semangat punya referensi. Butuh refresh juga dong kayak gitu. Refresh, ya butuh. Ya. Kapan Pak Samsul bad mood ketika ide itu nggak bisa mengalir, Pak? Ya ketika sudah capek, habis ngajar lagi, Pak ada konsultasi, bimbingan skripsi dan lain-lain itu juga sibuk. Akhirnya kan saya nanti lah terus kemudian ya agak capek itu ya perlu istirahat gitu. Ya. Belum pernah nulis e-book, Pak? Iya dari buku yang biasa itu kemudian di-e-bookan. Oh gitu ya? Di-e-bookan, cuman e-book mohon maaf royaltinya sedikit gitu. Tapi kalau misalnya dipasarkan taruhlah saya sebut namanya ya, di Link ID itu kan 100% Pak. Itu sudah karena bukunya ini sudah diterbitkan maka menjadi hak dari menjadi hak penerbit ya? Iya penerbit. Nggak ada upaya misalnya gini, Pak Samsul membuat buku-buku yang masih ori terus dipasarkan di marketplace buku ini, Pak? Sebenarnya ada, cuman kan lebih daging tuh, Pak. Cuman tenaga yang belum, yang profesionalnya yang belum. Saya sendiri untuk membuat itu lagi, kemudian untuk ini agak tidak terlalu banyak punya kesempatan sehingga masa bodoh lah, artinya ke penerbit kemudian membuat ini peraturan yang semacam ini. Saya kalau tiap semester ada sesuatu yang masuk ke rekening saya berarti sudah tambah rezeki saya gitu. Kalau royalti itu dibayarkan setiap kapan, Pak? 1 semester sekali. 1 semester sekali ya. Lumayan juga ya. Alhamdulillah. Ya itulah harga sebuah konsistensi di situ kan, Pak. Iya. Kalau yang sekarang sedang digarap itu apa, Pak? Saya lagi menggarap buku akademik. Kalau tadi sejarah peradaban Islam, sekarang buku studi tentang ilmu dakwah, paradigma baru dakwah Islam gitu. Ini dalam beberapa waktu nanti akan dalam beberapa bulan ini sudah terbit, insya Allah sudah selesai, tinggal proses. Kalau tesisnya sendiri untuk doktoral belum sempat dibukukan atau sudah, Pak? Sudah saya tulis, sudah saya bukukan, tapi belum saya serahkan ke penerbit masih ini. Oh, materi sudah jadi, belum distarkan. Ya. Tentang apa itu, Pak? Saya tentang metode dakwahnya Kiai Haji Bisri Mustafa, bapaknya Gus Mus. Iya.
Itu yang menulis Tafsir Al-Ibris itu ya, yang sangat terkenal di Jawa itu. Dan juga beliau juga menginspirasi saya karena beliau seorang kiai, orator, tetapi juga penulis dalam edisi Jawa. Kitab-kitab dalam bahasa Jawa. Misalnya tadi kitab Al-Ibris itu ya. Itu aslinya bahasa Jawa. Al-Quran kemudian terjemahan bahasa Jawa. Kemudian ada Ngudi Saliro, kemudian ada terjemahan Alfiyah, terjemahan Amriti, bahasa-bahasa ke dalam bahasa Jawa. Artinya apa? Kiai Bisri itu seorang ulama yang ingin mengkomunikasikan pesan-pesan Islam kepada masyarakat Jawa pada masa itu. Dan ternyata bukunya bermanfaat gitu. Makanya Gusmus kok tiru ya. Nah, Gusmus meniru juga. Meniru itu kan banyak buku-buku, tidak hanya tema agama aja ya. Wah, Gusmus kan dikenal dengan ini. Budaya, puisi-puisinya dan budaya itu ya, kan. Puisi, budaya, kemudian juga nulis tentang cerpen juga ada. Kalau Mas Samsul cerpen masih buat Mas? Cerpen ada beberapa aja, tapi saya kolaborasi dengan mahasiswa. Oh gitu. Saya mengajar mata kuliah jurnalistik online, cetak dan online. Mahasiswa saya suruh untuk nulis cerpen gitu, yang bagus, nanti masuk ke seleksi, kemudian nanti diterbitkan. Saya nulis cerpen juga di situ. Jadi tulisan bersama. Sudah beberapa, ada 2 yang sudah naik cetak dan sudah beredar. Apa sih perasaan ketika harus collab dengan mahasiswa sendiri, Pak? Ya, jadi mahasiswa kan potensial pada bisa mengambil mata kuliah saya. Kemudian ketika saya menyuruh tugas itu, sayang dong kalau tugas itu hanya tersimpan dibaca saya kemudian dimasukkan ke lemari atau sudah selesai, kan emang gitu. Saya manfaatkan, saya seleksi, kemudian beberapa diantaranya yang bagus bisa diterbitkan, kenapa tidak gitu. Dan mereka bangga, oh buku saya diterbitkan, sudah cetak kelas bareng gitu loh. Itu bagi mahasiswa itu mungkin kayak bagi jenengan juga dejavu ya. Ketika di awal dulu memulai karir nulis, sekarang juga mahasiswa seperti itu ya Pak? Memberi kesempatan pada mereka. Oh gitu. Banyak mahasiswa jenengan yang suka. Alhamdulillah. Kalau sampean pernah mendengar nama Taufik Rahman Al-Aziz, tahu. Itu adalah alumni Fakultas Komunikasi Penyiaran Islam Unsik yang pernah dulu belajar ke saya jurnalistik. Tetapi dia sudah menulis lebih dari 50-an buku itu. Dosennya kalah ya? Dosennya kalah. Saya termotivasi oleh dia juga. Iya, itu sudah. Tapi dia nulis buku-buku ringan ya. Artinya buku-buku novel. Dia memang belajar dulu itu novel, dan novelnya kalau nggak salah ada yang sudah pernah difilmkan di Indosiar atau di mana gitu pernah. Kalau di Indosiar bukan Azab tuh Pak? Bukan. Nah Pak, kalau tadi banyak disampaikan tokoh-tokoh yang menginspirasi dunia kepenulisan Pak Samsul ya. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani, terus di era sekarang itu ada Pak Mbah Bisri ya. Bisri Mustafa. Ada nggak tokoh-tokoh lain di luar pesantren yang itu menjadi macam kayak rujukan? Ya ada, tetapi karena saya fokusnya ke penulisan agama, maka saya diinspirasi oleh para penulis-penulis yang memang latar belakangnya agama, termasuk MH Ainun Najib ya, Gus Dur, itu juga Pak Amin Rais, itu juga banyak menulis buku dan juga inspirasi nulis artikel-artikel. Saya terinspirasi di situ. Kalau beliau bisa, saya ingin meniru jejaknya, walaupun tentu tidak atau belum sekaliber mereka, tapi paling tidak ya sebisa saya bisa gitu loh. Kalau di Unsik namanya Pak Samsul termasuk dosen yang paling produktif mungkin untuk penulisan buku-buku itu ya Pak? Ya ada yang menilai begitu, tapi saya menganggap belum. Karena kan kita sering banget lihat mungkin di Facebook, di sosmed itu kan, atau di apa? Oh ada Pak Samsul bukunya baru lagi itu ya Pak. Ya. Ada hal yang belum dicapai Pak dari proses panjang penulis ini? Ya banyak ya, pingin saya menulis, pinginnya ini hanya keinginan, barangkali mudah-mudahan bisa sampai 100 buku gitu. Pingin 100 buku terbit yang sudah beredar itu betul-betul bermanfaat itu. Tapi paling tidaknya itu ya bahwa buku-buku yang saya tulis ingin bahwa paling tidak ada tinggalannya gitu ya, bahwa orang
dengan buku kemudian bisa terbaca seberapa lama gitu kan. Termasuk ada mahasiswa saya yang sudah lama berapa tahun kemudian dia masih punya buku saya. Bapak, saya teringat ketua waktu belajar sama Bapak, bukunya Bapak masih saya simpan. Ya minimal ketika mungkin ya umur kita kan terbatas. Tapi setidaknya karya kita hidup terus dan dibicarakan kan. Coba deh kita bicara karya-karya ulama-ulama dulu. Ulamanya sudah nggak ada, tapi karyanya terus sampai sekarang itu kan. Makanya itu tadi khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi memberi manfaat kepada orang lain itulah yang ya paling tidak bahwa selama saya bisa berkarya, saya akan terus berkarya untuk menginspirasi orang dan apapun yang bisa saya kerjakan gitu ya untuk menulis. Bahkan ada yang ini Mas menyarankan ke saya lewat media sosial. Bapak kan menulis buku-buku cerita keagamaan kayak gitu, cerita-cerita agama. Memang Bapak nggak Pak mencoba nulis novel gitu loh. Saya nulis novel saya sudah cukup usia jadi agak beda. Tapi dicoba bisa lah Pak gitu. Saya akhirnya mencoba Mas menulis itu walaupun berlama-lama. Saya kadang pas lagi acara ke luar kota saya bawa itu laptop saya teruskan lama. Udah gitu jadi. Ya. Sudah jadi dan sudah terbit juga. Judulnya Mujahadah Cinta. Mujahadah cinta ya, bukan munajat cinta ya. Bukan. Kalau munajat cinta kan si dua. Mujahadah Cinta, Pergulatan Akidah dan Cinta. Sebuah novel pergulatan akidah dan cinta. Tetap tidak jauh-jauh dari masalah agama dari ya. Dari agama, iya. Tapi kan beda Pak, alur-alur pemikiran, alur-alur kalimat ketika kita nulis novel dengan nulis buku-buku hikmah, apalagi nulis buku-buku yang akademik gitu kan. Iya, beda jauh. Dan saya kemudian menyelami, makanya saya fokuskan ke nulis novel ketika lagi nulis novel, ya khusus di itu biar tidak campur aduk gitu ya. Dan alhamdulillah beberapa buku saya menginspirasi beberapa mahasiswa untuk meneliti dan kemudian dijadikan nulis skripsi. Buku deh jenengan itu dijadikan objek kajian untuk skripsi itu. Ya, ada beberapa. Ada 7 atau berapa sudah. Itu karena bimbingannya Pak Samsul atau bukan? Bukan. Tapi kan bimbingan Pak Samsul. Namanya begini aja. Ada yang konsultasi ke saya. Bapak, saya membaca buku saya. Bapak, saya membaca buku Bapak. Apa itu buku apa? Buku Mujizat Al-Quran tentang arkeologi. Gitu. Saya dulu teman-teman Unsik itu ada yang mengajukan proposal ke Kemenag. 10 judul proposal itu diterima dengan kajian masing-masing beda. Ada yang Mujizat Al-Quran tentang arkeologi, tentang kedokteran, tentang zoologi, tentang botani, tentang macam-macam. Itu saya kebagian yang arkeologi. Dan mahasiswa Fakultas Syariah itu jurusan IKT, Al-Quran, ilmu Al-Quran dan tafsir, membaca buku itu. Dan kemudian Pak, saya mau menulis ini dan untuk kajian skripsi. Ya silakan kalau bisa dijadikan proposal aja. Proposalnya sudah saya buat Pak. Judulnya diajukan aja. Sudah diterima Pak. Oh itu konsultasi jenengan ketika proposal sudah jadi selesai. Saya tidak membimbing karena bukan fakultas saya ya. Yang membimbing orang lain itu. Dan sudah jadi skripsi dan yang itu menginspirasi. Kemudian menginspirasi mereka untuk kemudian mengadakan penelitian kan. Nggak usah jauh-jauh penelitian kemana, hanya di buku aja dan itu dan narsumnya ada juga gitu ya, penak gitu ya. Jadi alhamdulillah saya ya merasa senang bahwa itu dijadikan objek kajian. Kemudian ada lagi mahasiswa yang Pak, saya membaca novel Bapak, kemudian dia tertarik untuk meneliti ini, kemudian dijadikan skripsi, judulnya Mujahadah Cinta, pesan-pesan dakwah dalam novel Mujahadah Cinta karya Samsul Munir. Jadi kan dia kualitatif berarti ya? Ya, meneliti pesan-pesan dakwahnya itu seperti apa. Dia baca, saya sendiri nggak sedetail itu memahami itu ya. Tapi dia meneliti, oh ini ajakan ini untuk bersabar misalnya, ajakan untuk sholat. Ini adalah pesan-pesan dakwah yang terselip dari novel itu. Lah kebetulan novel itu ceritanya ada mahasiswi di situ yang dalam novel itu namanya Rizka.
Lah Rizka itu ya mahasiswa yang pinter, yang rajin dan seterusnya lah. Kebetulan yang membaca itu kok namanya Rizka. Jangan-jangan itu Pak yang sebetulnya apa namanya? Waktu saya fiktif yang nyata. Waktu saya nulis itu dia belum jadi mahasiswa. Oh belum. Namanya sama dengan saya Pak. Gitu. Emang kamu namanya siapa? Rizka. Oh kamu yang niru novel saya. Itu nanti boleh dong saya diajari bagaimana untuk menuangkan. Saya punya gagasan nulis novel juga, cuman kan baru ada pemikiran. Judulnya ada Pak, alurnya sudah ada. Cuman ya bagaimana kita tinggal dirangkai-rangkai, apalagi Mas Agus kan juga mantan wartawan itu kan. Bukannya mantan ya, masih wartawan. Dulu mantan wawasan maksudnya. Iya, saya kira sih juga. Mas Agus nggak bikin blog. Masih Pak, kalau blog itu kan ibaratnya kita nulis sambil ngisi waktu gitu kan. Iya. Saya enggak, belum. Dulu sudah pernah ada tapi hilang karena enggak saya rajin buka. Gitu. Oh iya, saya paling tidak. Paling nulis di ininya di apa untuk mengisi data-data di ruang dosen aja. Iya. Gitu. Kalau buku-buku itu ISBN semua Pak. Iya. Udah. Iya, ber-ISBN semua. Prosesnya sulit nggak sih sekarang untuk ISBN? Kayaknya enggak. Tapi saya enggak tahu prosesnya. Langsung penerbit tuh ya? Iya, saya enggak ngurusin sendiri. Kata pengantar ini kan bisa jadi sebuah branding yang lain. Menarik, nah, gitu. Kata pengantar itu biasanya Pak Samsul yang milih atau penerbit? Saya yang memilih. Dan orang itu yang saya anggap bahwa orang itu top dan capable. Misalnya buku saya yang nanti akan terbit, Studi Ilmu Dakwah, itu saya meminta kata pengantar dari mantan rektor Unsik yaitu Pak Dr. Samasadi Dovir. Oh Pak Dovir. Ya, itu beliau bersedia dan nanti kata pengantarnya itu. Kemudian buku saya yang rekonstruksi pemikiran dakwah itu sudah terbit dulu, dikata pengantari oleh Profesor Abdurrahman Mas'ud, mantan rektor Unsik juga setelah Pak Samasadi Dovir itu. Dia nulisnya bahkan ketika beliau berada di California, di Amerika, karena dia waktu itu lagi ngajar menjadi dosen tamu di Salva Regina di Amerika. Saya di Kalibeber. Kemudian dia menulis di situ kata pengantar ini saya tulis di California. Sementara sayanya ada di Kalibeber. Yang membaca ada di Kalianget, Kalibawang, Kalibiro. Berapa lama biasanya kata pengantar itu dari proses sampai selesai Pak? Tidak lama ya, beliau ya tergantung kepada beliaunya. Ini akses ini aja kan, akses konektivitas saja di situ kan. Ya biasanya agak lama sih juga 1 bulan lah paling tidak karena mereka beliau kan sibuk-sibuk gitu ya. Kemudian saya nulis buku Ilmu Tasawuf, saya kebetulan ngajar suatu ketika ngajar ilmu tasawuf, saya meminta kata pengantar kepada Ketua Umum PBNU yang memang profesor tasawuf, yaitu Pak Profesor Kiai Haji Said Agil Siraj. Ya. Dengan kata pengantar orang-orang top, itu kan buku saya menjadi brandingnya naik juga gitu kan. Bukan membaca siapa penulisnya tapi kata pengantarnya siapa. Biasanya seperti itu kan. Kata pengantarnya ini nggak mungkin dong orang sekelas itu memberikan kata pengantar ke sembarang buku. Iya, kebetulan Pak Said Agil Siraj kan dosen saya juga waktu di S2 di Unisma Malang. Iya. Pak, kalau posisi Pak Samsul ini banyak juga menjadi Ketua IJMI ya, Ketua IJMI. Kemudian sudah banyak bergelut dengan kultur Wonosobo. Ada nggak keinginan untuk membuat buku-buku tentang budaya Wonosobo ataupun ya paling tidak kita lihat lah pesantren Wonosobo juga banyak, apalagi Unsik ya di situ ada Mbah Mun sebagai pendiri. Saya menulis beberapa tentang Wonosobo, termasuk diantaranya adalah Singgasana di Atas Langit. Tentang apa? Kisah-kisah cerita rakyat Wonosobo. Itu sudah terbit, sudah cetak ulang ketiga kalau nggak salah. Itu dibaca juga tentang terjadinya Telaga Menjer, tentang terjadinya Kawasikidang gitu loh. Artinya legend di situ ya. Legenda-legenda yang ditulis itu ya. Legenda cerita legenda Wonosobo itu salah satu diantaranya. Dan kemarin kayaknya ada lomba penulisan, lomba cerita anak-anak itu tingkat SD atau apa. Juara satunya yang membaca karya saya disebutkan itu. Karena kan pernah juga kisah-kisah legenda Wonosobo yang ditulis
dari hasil lomba juga kan. Dewan Pendidikan Mas Amir kayak gitu waktu itu ya. Nah, itu. Lah terus tentang ulama-ulama Wonosobo. Mas Samsul nggak tertarik itu nulis? Saya diantaranya saya menulis biografi Mbah Muntaha. Biografi Kiai Haji Muntaha Al-Hafidz, pecinta Al-Quran sepanjang hayat, dikata pengantar oleh Gus Dur. Nah, apalagi Gus Dur kata pengantarnya. Waktu itu Gus Dur masih sugeng ya. Dan saya tidak bisa ngasihkan kepada Gus Dur karena ketika waktu itu Gus Dur sudah sedo. Kalau saya Mbak Bu Sinta Nuria pernah acara kesini masuk bersama, saya kasihkan. Oh ya, terima kasih gitu. Kemudian itu saya nulis tentang Wonosobo itu tentang 9 wali Wonosobo. Tapi tim, bukan saya aja. Saya, kemudian Pak Amiruddin itu, kemudian Mas Edi Rohani, kemudian Mas Muhammad Mahdori almarhum itu. Berempat ditugasi sebenarnya oleh Yayasan Unsik, Yayasan IIKI untuk menulis ulama-ulama Wonosobo, khususnya yang yang dianggap sebagai wali untuk bagaimana biografinya beliau itu. Dan ada saya sudah terbitkan bukunya 9 wali Wonosobo. Kalau di Bali itu ada 7 wali. Wali Pitu. Di sini Wali Sanga. Istrinya bukan Wali Songo tapi 9 wali. Walaupun podo wae dengan Wali Songo. Tapi kalau Wali Songo kan berarti itu Wali Songo Indonesia. Yang selama ini kita kenal. Iya, tapi ini 9 wali Wonosobo itu sudah terbitkan. Dari mana penentuan itu? Nah, saya tertarik, ini judulnya saya udah ngeri kan. 9 wali Wonosobo itu. Dari mana Pak menentukan wali-wali itu? Terus indikatornya apa dikatakan wali? Tim mengadakan penelitian yang bukan kira-kira, tetapi memang berdasarkan penyebutan masyarakat sekitar bahwa ini adalah seorang waliullah dalam artian tingkat Wonosobo yang memberikan kontribusi banyak dalam pengajaran dan juga dalam penyebaran agama Islam tingkat lokal Wonosobo. Di antaranya adalah Syekh Abdullah Selomanik di Kalilembu yang menyebarkan agama Islam di Dieng itu ya. Anda bisa bayangkan pada tempo dulu Wonosobo itu kan adalah tempat pusatnya agama Hindu ya pada waktu itu di Dieng. Tetapi kemudian orang bisa sampai ke sana menyebarkan agama Islam ke situ dan pada akhirnya masyarakat Dieng sekian persen beragama Islam, beralih. Itu kan hebat banget, ilmunya juga sakti, kuat dan seterusnya. Nah, itu dan itu ya dianggap banyak orang berziarah ke sana. Itu kan indikasinya bahwa beliau orang jauh banyak pada ziarah ke sana. Kalau dia bukan wali tentu tidak bisa. Tapi ada juga mantan-mantan pejabat yang dijadikan wali. Pejabat saat era itu, Pak. Sebenarnya 9 wali itu apa aja? Iya, antara lain beliau tadi, kemudian juga ada Ki Ageng Wanasaba itu yang di Plobangan. Ya, itu kan memang menurunkan para pejabat-pejabat di Jawa gitu ya. Kemudian juga ada di Pakuncen. Di Pakuncen siapa? Jogonegoro itu juga dianggap sebagai seseorang yang walaupun beliau adalah seorang pejabat, birokrat tapi memiliki banyak kontribusi terhadap penyebaran agama Islam di tingkatan lokal, khususnya di para birokrat di sekitaran Wonosobo. Kemudian pembawa yang pertama kali mendirikan pondok pesantren Al-Syariah itu Mbah Muntaha Awal, yang dikenal namanya itu Raden Hadi Wijoyo. Dulu itu salah seorang pimpinan perang pasukannya di Ponorogo. Pangeran Diponegoro disuruh untuk berunding dengan Belanda. Beliau nggak mau. Jangan Kiai, jangan Pangeran, nanti jenengan akan ditangkap gitu. Tapi Pangeran Diponegoro kan husnudon. Oh enggak, ini tujuannya mau berunding. Kemudian ternyata betul ditangkap dan kemudian dibuang ke Makassar kan. Beliau tidak mau ditangkap, kemudian ngumpet, kemudian bersembunyi terus jalan kaki dari Keranggan, Temanggung itu terus ke
Wonosobo ya ke Bedakah, kemudian ke Wonosobo akhirnya terdampar di di Kalibeber itu. Dan Kalibeber itu kemudian beliau mendirikan padepokan yang kemudian menurunkan pondok pesantren menjadi pondok pesantren yang sekarang. Itu beliau dikenal sebagai seorang wali, banyak yang ziarah juga di situ dan banyak di Dero itu ya. Bukan, di ini Karangsari. Karangsari itu pertigaan Kemunggang itu. Nah, itu malah dekat itu. Ya, dulu pondok pesantren Kaliber itu di situ. Bukan yang di Al Azhariyah sekarang ini. Bukan yang di Al Azhariyah sekarang, cuman karena sering hujan, sering banjir itu kemudian agak naik. Ya. Dulu di situ pondok pesantrennya dengan nama Raden Hadiwijoyo. Kalau masih menggunakan nama Raden Hadiwijoyo, kena ya. Belanda akan menangkap. Kemudian namanya dirubah menjadi Muntaha. Terkenal dengan Muntaha awal. Itu bukan Mbah Muntaha, tapi Muntaha awal. Kemudian nanti punya anak Kiai Abdurrahim punya anak Asy'ari punya anak diberi nama Muntaha. Mbah Muntaha itu. Itu termasuk Mbah Muntaha juga ya berdasarkan penelitian dan juga anggapan orang, beliau adalah seorang wali karena memang memiliki kelebihan-kelebihan tertentu. Kemudian ada lagi di Istana Gede itu yang di Kebon Dalem. Kemudian ada di Raden Patah di Sigedong. Kemudian Kiai Walik di Al-Mansur itu juga termasuk. Referensi yang dipakai, nah ini kan ada nggak nanti referensi yang bisa dipertanggungjawabkan? Terus ketika judul-judul itu saya yakin mesti tidak semuanya pro. Ada juga pro dan kontra. Seperti apa nih Pak Samsul? Ya, kita mengadakan kajian-kajian itu, diskusi-diskusi sebelumnya tim penulis kemudian mengundang kritikan-kritikan dari orang-orang yang mungkin tidak sepaham, tapi kemudian ketika kita jelaskan begini loh kontribusinya di dalam penyebaran agama Islam di Wonosobo, kemudian walaupun tentu belum 100% orang menerima, tapi paling tidak langkah yang kita lakukan ini sudah melalui kajian-kajian dan juga berdasarkan pengalaman, kemudian berdasarkan informasi banyak orang yang menganggap bahwa beliau-beliau memang layak sebagai seorang wali di Wonosobo dan memang sampai sekarang juga makamnya banyak diziarahi. Termasuk tadi yang satu lagi itu Syekh Qutbuddin. Yang di Candirejo itu kan. Ini kalau itu memang apalagi setelah Gus Dur ke sana itu kan. Itu. Iya, gak kerasa nih Pak Samsul 1 jam kita banyak ngomong dan banyak hal sebetulnya yang ingin kita gali kan. Dan ternyata nulis itu asik. Pernah sebuah ilustrasi bahwa ketika kita berhenti menulis berarti kita berhenti berpikir. Kita tidak akan pernah jadi apa. Jadi ketika kita memiliki gagasan, segera tuangkan itu dalam bentuk tulisan. Di akhir Pak ada mungkin hal-hal yang disampaikan. Iya, jadi Al-Quran itu kan menyatakan, Al-Quran yang pertama kali turun Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu berarti memerintahkan kita untuk membaca. Dan membaca tidak hanya membaca teks sebenarnya. Membaca teks tapi juga membaca keadaan, membaca situasi yang sifatnya banyak. Nah, kaitannya dengan literasi, maka jangan melupakan membaca, karena dengan membaca buku maka pikiran kita menjadi cerdas dan menjadi bermutu. Ini kata-kata mutiara hari ini bisa jadi judul ini. Mas Samsul, terima kasih kehadirannya pada hari ini. Semoga bincang-bincang kita ini nanti bisa menginspirasi banyak orang, dan saya yakin saya juga punya tantangan ini juga Pak. Paling tidak satu buku pertama ini harus sudah jadilah paling tidak di 2025 kan. Karena saya sekarang banyak nulis nota daripada nulis buku. Itu lebih bermanfaat. Kalau Pak Samsul lebih suka tanda tangan nota gitu. Baik, Sobat Citra, sahabat Purnama Sidik dan pemirsa channel YouTube Lintas Topik, bincang-bincang yang sangat asik ya, bahwa ternyata ketika kita bisa menuangkan ide-ide kita, terus itu menjadi sebuah passion dalam bentuk tulisan, dalam bentuk buku, ini menjadi sebuah legasi, menjadi sebuah warisan yang tidak akan pernah selesai, karena akan terus dibaca penerus kita. Jadi jangan berhenti ketika kita memiliki ide, memiliki gagasan. Pak Samsul yang sekarang itu menjadi menulis buku profesional, awalnya juga seorang pemula. Jadi jangan pernah merasa bahwa aku belum siap untuk nulis, aku belum punya kemampuan. Cobalah mulai dari yang bisa. Tema-tema sederhana, tema-tema keseharian, tuangkan dalam bentuk tulisan.
kisah 1996 ketika saya di awal dulu jadi wartawan, tulisan saya juga nggak kena-kena Pak. Tapi kalau saya tidak berani menulis saat itu, saya tidak akan pernah jadi wartawan sampai saat ini, barangkali seperti itu. Jadi demikian apa yang kita bicarakan pada hari ini. Terima kasih dan jangan lupa setiap Selasa dan Jumat jam 3 sore di Citra FM, Purnama CD, serta channel YouTube Lintas Topik. Dan jangan lupa kita punya portal website lintastopik.com. Semua podcast, semua materi-materi yang kita bahas di podcast ini akan kita tulis ulang di portal lintastopik.com. Saya Ida Agus pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lintas topik, mengangkat isu, mengangkat fakta, selalu baru. Setiap cerita, setiap waktu, kami hadir bawa terang yang satu. Lintas topik untukmu dan aku, meningkat dunia tanpa ragu.